Shalom Bapak Ibu, Jemaat Mula-Mula, Gereja Mula-Mula. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di doa pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari luangkan waktu kita datang. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami selalu diberikan kesempatan hidup, selalu mendapatkan anugerah daripada Engkau. Dan hari ini Tuhan kami datang membawa ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami rindukan juga suara-Mu, firman-Mu hari ini mengajari kami, untuk membimbing kami sepanjang hari ini. Kami memulai doa pagi hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Sebab Engkau Allah yang selalu menolong hidup kami melewati badai-badai hidup. Pertolongan-Mu buat kami sempurna. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sebab Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagi. Katakan ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku
mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selama. Sekali lagi, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selama. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah kami, Allah yang benar, pemelihara hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mari hampiri Dia. Apapun keadaanmu pagi ini, datang kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kita bersyukur. Kasih setia-Nya, anugerah-Nya buat kita sampai hari ini. Kalau hari ini kita ada karena kemurahan-Nya, sampaikan doa-doamu, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, sebab Dia Allah pencipta yang memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini kita menjadi bejana di tangan Tuhan yang siap dibentuk oleh firman-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan aku. Mau seperti-Mu Tuhanku, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat pujian dari awal dengan segenap hatimu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Tuhanku, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan aku. Mau seperti-Mu Tuhanku, mau seperti-Mu disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan sekali lagi. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, betapa kita sangat beruntung kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus, kalau kita dianggap sebagai anak Bapa di surga, dan kalau kita diampuni dan segala hal yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita jadi anak Allah. Sungguh kita sangat beruntung, sebab tidak semua orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita renungkan kebenaran pagi ini, mari kita tundukkan kepala. Mari saudara.
Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami menjadi bagian dalam anak-anak Allah. Meskipun kami sedang belajar, tapi kami sangat beruntung dan sangat berbahagia. Sebab lewat pembelajaran inilah kami dibentuk menjadi anak Allah. Terima kasih, kami ucap syukur untuk Gereja Mula-Mula GMM. Kami juga mengucap syukur untuk program doa pagi dan tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin hari semakin meluas, semakin menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia itu pada umumnya atau hampir semuanya mengutamakan penampilan luar. Apalagi kalau ada di bisnis entertainment, yang penting luarnya, batinnya nggak penting. Sebab apa yang ditangkap oleh kamera itu kan luarnya. Makanya kalau kita nonton film atau video, itu kan tidak mencerminkan yang sebenarnya. Itu pemainnya pada berakting kan. Nah, yang kelihatan di kamera itu adalah luarnya. Jadi manusia bisa berakting. Tapi yang paling penting justru bukan luarnya. Tapi dunia ini aneh, yang dipentingkan luarnya, gayanya bicara dan sebagainya. Bukan kedalaman batinnya. Bukan yang bersifat batiniah, yang bersifat fisik malah yang diutamakan dunia ini. Ya, pakaian yang mewah, wajah yang ganteng, segar, itu yang diutamakan. Gaya yang sesuai, yang trendy, apalagi yang mengikuti trendsetter, influencer, ya. Media sosial bahkan membuat kita merasa harus selalu mengikuti tren, siap tampil setiap saat, ya. Namun Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Ia tidak terkesan dengan penampilan luar, tapi ia menimbang apa yang tersembunyi di hati manusia. 1 Samuel 16 ayat 7 coba kita baca ya. Kitab 1 Samuel. Bentar ya Bapak Ibu. Kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7. Saya bacakan ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Allah melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Gitu saudara. Tuhan tidak menilai manusia berdasarkan penampilan luarnya, tapi Tuhan menilai hati seseorang. Makanya kalau manusia licik atau curang, Tuhan tidak bakalan berkenan, ditinggal Tuhan. Ya, pagi seperti ini momen yang penting, yang cocok untuk kita mempersiapkan hari ini. Bagaimana kita akan melakukan aktivitas hari ini. Ya, sebelum kita memilih pakaian, sebelum kita mengenakan apapun, ingat kita harus mengenakan manusia baru. Itu yang nomor 1. Yang diciptakan sesuai rencana Allah. Sebelum kita bercermin secara fisik, nyisir, dan sebagainya, apakah kita sudah bercermin kepada Tuhan? Tuhan, apa yang harus kuperbaiki? Sebelum bercermin secara fisik, cermin dulu batiniahnya. Diperiksa dulu, saudara. Tuhan kita tidak hanya melihat penampilan luar, tapi justru yang ke dalam, yang tidak dilihat orang. Yang tidak bisa dilihat manusia, dilihat oleh Tuhan. Yaitu jauh ke dalam lubuk hati kita. Yaitu motivasi terdalam kita hidup ini apa. Siapa yang kita puja. Siapa yang kita tinggikan. Apa yang tertinggi dalam hidup kita. Prioritas apa yang tertinggi dalam hidup kita. Nah, itulah yang dilihat Tuhan. Jadi tidak nampak dari penampilan luarnya. Gitu ya. Jadi kalau pagi hari kita bangun,
jangan hanya melakukan rutinitas saja, tapi kita harus belajar setiap pagi. Dalam renungan ambil remanya, hikmat apa yang didapat hari ini, dicatat menjadi catatan harian saudara. Saudara, saya sangat mendorong setiap kita punya buku kecil harian, buku harian. Ya, sambil merenungkan begini, saudara dapat rema, catat remanya. Dan nanti saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Saudara akan mengerti banyak hal, peka. Banyak orang malas kalau disuruh mendengar firman dan belajar dengan benar dan mencatat. Kalau kita cinta Tuhan, apapun akan kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kalau pakaian fisik saja diperhatikan, pakaian rohani jauh lebih penting, saudara, yaitu pakaian kekudusan. Jadi kalau pakaian, kita sering berpikir pakai apa ya hari ini yang serasi. Nah, demikian juga batiniah kita. Harusnya kita bertanya, Tuhan, pakaian batiniah macam apa yang harus kukenakan? Itu, saudara. Ya, jadi latih diri untuk berpakaian untuk batiniah kita. Di dalam Kolose 3 ayat 12-14, di situ ditekankan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Jadi pakaian kita bukan cuma fisik, pakaian kita berupa belas kasihan, batinian ya. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati ya, kelemah lembutan, kesabaran, dan yang paling penting kasih. Begitu tentunya. Jadi waktu kita bangun, sebelum kita lihat kalender, lihat rencana hari ini apa saja, mestinya aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang Engkau ingin aku layani atau temui dengan kasih-Mu hari ini? Itu setiap kita dipakai Tuhan loh, saudara. Cuma ada banyak orang yang tidak mau. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Prioritaskan tentang kerajaan Allah, tentang Tuhan, tentang kepentingan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan lain-lain. Barulah segalanya ditambahkan. Carilah di situ, dalam teks asli kitab dipakai kata ZTO. Dalam teks Yunani Alkitab Perjanjian Baru ya, ZTO. Yang artinya mencari dengan hasrat yang intens, benar-benar mencari. Carilah itu bukan asal mencari gitu, bukan. Aduh, aku harus ketemu, cari. Dengan maksud apa? Untuk memiliki. Nah, itu. Jadi artinya mencari kerajaan Allah bukan sekedar jangan lupa doa pagi ya, jangan lupa ke gereja ya, bukan itu. Tapi menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Aku mau mencari sungguh-sungguh. Gitu. Ya. Jadi kita itu harus sering-sering bercermin, bukan cuma fisik, yang paling penting adalah bercermin jiwa kita. Cermin itu adalah firman Tuhan. Sebab kalau cerminnya yang lain, saudara merasa baik padahal sebenarnya buruk. Cerminnya firman Tuhan. Jadi kalau ada kekurangan menurut firman Tuhan, ya kita bisa perbaiki. Boleh malas ya saudara. Belajar itu kewajiban. Apalagi belajar menyenangkan Tuhan, itu sudah seharusnya, ya. Kalau ada seorang eksekutif yang sangat sukses dan setiap pagi berdandan rapi, memeriksanya penampilannya sebelum berangkat, namun suatu hari ia lupa cermin, kira-kira pede nggak dia? Karena terburu-buru dan wajahnya belum rapi, ada rambutnya berantakan, semua orang akan melihatnya aneh. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Kalau kita tidak bercermin pada firman Tuhan, maka orang luar akan lihat, katanya percaya Tuhan Yesus, katanya orang beriman, katanya Kristen, kok begini? Karena tidak bercermin diri. Batinnya atau karakter itu bisa dibaca oleh orang banyak. Makanya Alkitab menekankan bahwa hidup kita ini seperti sebuah buku yang terbuka.
dibaca semua orang. Hati-hati menulis buku itu. Yuk kita bertobat lagi, saudara. Ya, jadi prioritaskan manusia batiniah kita. Kalau yang luar sederhana aja nggak apa-apa, nggak terlalu penting. Tapi manusia batiniah kita yang paling penting. Itulah yang dilihat oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa yang paling utama adalah manusia batiniah yang diinginkan Tuhan. Bahwa Tuhan melihat jauh ke dalam hati, bukan penampilan luar. Terima kasih, kami sungguh beruntung karena kami mendapatkan rema dari firman Tuhan di pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, Tuhan. Tuhan yang berkati. Juga kami mengucap syukur kehadiran semua umat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti lewat online. Tuhan berkati kami semua. Makasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi ini. Amin.